Tetes mata chloramphenicol. Tetes mata adalah cairan steril atau larutan berminyak atau suspensi yang ditujukan untuk dimasukkan ke dalam mata subkonjungtiva. Dapat mengandung bahan-bahan antimikroba seperti visostigmin sulfat atau obat midriatik seperti atropin sulfat. Obat tetes mata biasanya dipakai pada mata untuk maksud efek lokal pada pengobatan bagian permukaan mata atau pada bagian dalamnya, di mana yang paling sering dipakai adalah larutan dalam air. Karena kapasitas mata untuk menahan atau menyimpan cairan terbatas, pada umumnya obat mata diberikan pada volume yang kecil. Volume sediaan cair yang lebih besar dapat digunakan untuk menyegarkan atau mencuci mata. Sediaan obat mata dalam USP didefinisikan sebagai bentuk sediaan steril yang harus bebas dari partikel-partikel asing, tercampur dengan baik dan dikemas untuk diteteskan ke dalam mata. Sediaan obat mata adalah sediaan steril berupa salep, larutan atau suspensi, digunakan pada mata dengan jalan meneteskan, mengoleskan pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata. Pada formulasi pembuatan obat tetes mata ini menggunakan bahan aktif chloramphenicol dengan pH sediaan 7,4, Aquapro injeksi dan buffer yaitu asam borat dan natrium tetraborat. Peranan chloramphenicol sebagai obat tetes mata adalah antibiotik yang mempunyai aktivitas bakteriostatik dan pada dosis tinggi bersifat bakterisid. Aktivitas antibakterinya dengan menghambat sintesa protein dengan jalan mengikat ribosom subunit 50S, yang merupakan langkah penting dalam pembentukan ikatan peptida. Chloramphenicol yang digunakan dalam formula ini adalah yang dalam bentuk garamnya. Bahan pendapar digunakan untuk meningkatkan kenyamanan mata dan stabilitas umur pakai yang cukup. Nilai pH produk obat mata cair harus dicapai pada pH 7,4 kurang lebih 0,1 yaitu nilai pH alami air mata. Untuk meminimalkan ketidaknyamanan dan gangguan terhadap sistem dapar alami cairan mata. Pemilihan sistem dapar atau larutan penyangga berpengaruh pada potensi iritasi. Iritasi mata menyebabkan refleks keluarnya air mata, di mana pada gilirannya mempercepat pembuangan sediaan obat mata dan menurunkan bioavailabilitasnya. Pemilihan sistem dapar juga tergantung pada pH bahan obat yang secara optimal stabil dan larut. Pemilihan pKa buffer harus sedekat mungkin dengan pH target karena kapasitas buffer adalah maksimum ketika pH sama dengan pKa-nya. Dari hasil perhitungan isohidris, didapatkan hasil pergeseran pH yang tidak begitu berarti, yaitu 1,54 dan kebutuhan pendapar asam borat yaitu 20,4 mg dan natrium tetraborat yaitu 1,75 mg dalam tiap botol kemasan tetes mata. Dalam formulasi sediaan tetes mata ini, tidak dibutuhkan pengisotonis karena dari hasil perhitungan tonisitas didapatkan bahwa sediaan sudah hipertonis sehingga sudah tidak memerlukan zat pengisotonis. Sebelum pembuatan tetes mata chloramphenicol terlebih dahulu dilakukan sterilisasi ruangan dan alat serta bahan yang akan digunakan. Dalam sterilisasi ruangan, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu terlebih dahulu sapu bersih lantai dan dinding ruangan. Kemudian pel lantai dengan disinfektan, setelah itu semprot ruangan dengan larutan formalin 20%, kemudian tutup rapat selama 12 jam. Selama 12 jam tersebut dilarang memasuki ruangan karena berbahaya bagi pernafasan. Untuk sterilisasi alat-alat berupa gelas disterilkan dalam oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 2 jam. Sedangkan alat berupa plastik atau karet disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Sebelum dimasukkan dalam oven dan autoklaf, alat-alat tersebut terlebih dahulu dibersihkan dan dibungkus dengan kertas tanpa warna.
Selanjutnya, dalam pembuatan dapar terlebih dahulu natrium tetrabonat ditimbang dan dilarutkan dengan API 5 mili dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan dengan asam borat. Untuk pembuatan sediaan, larutkan kloramfenikol pada larutan dapar, kemudian ditambahkan sisa API, disaring larutan menggunakan kertas saring agar partikel yang masih ada tidak teriku pada larutan. Dicukupkan hingga volume 10 ml, lalu dimasukkan larutan ke dalam botol menggunakan spoit. Dilakukan sterilisasi akhir dan diberi etiket, kemudian dilakukan evaluasi. Dimasukkan dalam wadah dan diberi brosur. Mekanisme kerja sediaan tetes mata yaitu tetes mata diserap ke dalam aliran darah melalui lapisan membran mukosa pada permukaan mata, sistem pengeluaran air mata, dan hidung. Ketika diabsorpsi pada aliran darah, tetes mata dapat bekerja dengan cara mendilatasi pupil, untuk mengukur refraksi lensa dengan cara melemahkan otot lensa. Kemudian juga dapat digunakan untuk menghilangkan iritasi mata. Sumber Jurnal Uin Alauddin Makassar.